Halo sahabat, selamat datang di channel Nisa Audio Official. Jangan lupa setelah menonton, klik like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Sesampainya di sana, ternyata Nisa hanya disuruh menunggu di mobil saja. Kalau hanya untuk menunggu di mobil saja, kenapa juga mesti ngajakin aku? Batin Nisa kesal. Tok tok, pintu mobil diketuk, membuat Nisa terlonjak kaget dan langsung membuka jendela. Maaf, saya kira siapa? Bukannya, ucap Nisa gugup dan langsung dipotong oleh asisten Brian. Kamu nih, belum tahu siapa orangnya, tapi kamu sudah membuka jendela. Bagaimana kalau orang jahat yang mencoba mencuri sesuatu? Potong asisten Brian sedikit keras. Bukan begitu, tapi tadi tangan saya refleks. Maaf, Nisa mencoba beralasan. Ini makananmu. Bos tidak mau kamu pingsan karena kelaparan dan menyusahkannya, ujar Brian datar tanpa membahas masalah awal. Setelah Nisa menerimanya, asisten Brian pun pergi menuju kembali ke restoran. Beneran gangguan jiwa kali nih dua orang. Maunya apa coba? Setiap marah nggak jelas. Ini ngajak keluar, tapi aku hanya disuruh nungguin di mobil. Disuruh makan di mobil lagi. Hade, gerutu Nisa. Nisa pun makan dengan perasaan penuh kesal. Entah mengapa, hatinya menyuruhnya untuk menghabiskan makanannya. Karena firasatnya akan ada masalah baru jika dia tidak menghabiskan makanan semuanya. Sekitar 1 jam lebih, Nisa harus menunggu seperti orang bodoh. Akhirnya, 2 orang yang ditunggu datang juga. Nisa segera keluar dari mobil untuk menyambut mereka. Tapi entah kenapa, Nisa tak mengucapkan satu patah kata pun, hanya membukakan pintu mobil untuk prestisnya lalu kembali masuk. Sampai mobil berlalu, dia tetap diam membisu, membuat Daniel dan Brian bingung. Kenapa kamu diam saja? Tanya Brian setelah dapat kode dari Daniel untuk bertanya. Tidak ada apa-apa, saya hanya takut melakukan kesalahan lagi. Menurut kata-kata yang barusan saya baca, diam itu lebih baik, jawab Nisa seenaknya. Daniel dan Brian bingung apa maksudnya. Maksudnya apa? Bentak Daniel. Bukan apa-apa bos, hanya tadi saya baca di internet. Jika selalu melakukan kesalahan, maka diam itu lebih baik, jawab Nisa gugup. Jadi selama bekerja kau akan diam saja begitu? Lalu aku menggajimu hanya untuk melihatmu diam saja? Itu maksudmu, ucap Daniel dingin. Kan salah lagi, batin Nisa. Maaf bos, bukan begitu maksud saya. Tapi belum selesai menjelaskan, tapi sudah disuruh diam. Udah, diam, saya tidak butuh penjelasanmu, potong Daniel dingin. Apa sih sebenarnya maunya si bos? Kenapa semua salah? Apa dia benar-benar ingin mengerjaiku? Rasanya aku pengen protes, tapi nanti malah dipecat. Mana mungkin aku berhenti? Ibu dan adikku pasti akan kecewa, batin Nisa. Kita mampir ke bengkel dulu, ucap Daniel, dan asisten Brian hanya mengangguk. Sesampainya di bengkel, Nisa terkejut karena ini bengkel tempat adiknya bekerja dan bisa bertanya-tanya untuk apa bosnya ke sini jika untuk memperbaiki mobil tidak mungkin. Mobil si bos saja masih nampak baru, mana mungkin ada yang rusak. Manajer bengkel besar itu berlari keluar saat tahu bahwa Daniel yang datang. Maaf Pak Prestir, saya tidak tahu Bapak akan datang. Kenapa tidak memberikan kabar dulu? Seperti biasa, tanyanya. Apa saya harus izin padamu dulu untuk melihat bengkel milikku? Ucap Daniel tegas. Dek, Nisa terkejut. Apa? Ini bengkelnya? Ya ampun, jangan sampai dia tahu adikku bekerja di sini. Bisa-bisa Randy ikut dikerjainya, batin Nisa. Kumpulkan semua pegawai di sini, perintah Daniel. Baik Pak Prestir, sahut manajer. Tak lama, para pekerja di bengkel pun berkumpul. Dengan perasaan bingung, mereka takut sudah berbuat kesalahan. Kalian senang bekerja di sini? Apa gaji kalian sesuai dengan pekerjaan kalian? Tanya Daniel, yang membuat semua pegawai bengkel tambah bingung. Semua pegawai diam, termasuk Randy yang dari tadi memandangi Nisa dengan tatapan heran. Berharap dapat jawaban, namun Nisa hanya mengerikkan bahu. Maksud Pak Presdir bagaimana? Tanya sang manajer. Kamu tahu maksudku, di perusahaan milikku
Aku tidak ingin ada pegawai yang menerima gaji di bawah rata-rata, karena kinerja pegawai bisa terpengaruh. Kamu mengerti, ucap Daniel. Iya Pak Prestir, saya mengerti, jawab sang manajer gagap. Brian, kamu periksa buku besar bengkel ini, perintah Daniel. Baik bos, tanya Brian. Tunjukkan di mana buku besarnya, pinta Brian. Baik Pak, saut manajer itu. Brian pun mengikuti sang manajer ke ruangannya. Daniel menunggu di luar. Hei, kamu, tunjuk Brian pada Nisa. Iya bos, saut Nisa mendekati. Ambilkan aku kursi. Apa aku harus minta dulu, baru kamu mengerti? Harusnya kamu sudah paham tanpa diminta, ucap Daniel ketus. Baik bos, maafkan saya, ucap Nisa. Nisa pun memandangi Randy, seolah memintanya memberitahu di mana dia bisa mendapatkan kursi. Randy pun memberikan kode di mana kursinya, dan Nisa bergegas memberikannya pada si bos. Semoga saja si bos tidak mengerjaiku sekarang. Apa yang akan dipikirkan Randy jika tahu aku selalu dibentak dan dikerjai bosku, batin Nisa. Randy pun mengambilkan minuman dingin yang memang disediakan untuk pelanggan di sana. Ini Pak, silahkan, ucap Randy sambil menyerahkan botol minuman. Terima kasih, kamu ternyata lebih cekatan, tidak seperti seseorang yang harus diperintah dulu baru paham, ucap Daniel sambil melirik Nisa. Nisa hanya menunduk menanggapi sindiran si bos. Sudah berapa lama kamu bekerja di sini? Tanya Daniel pada Randy. Baru 1 tahun Pak, jawab Randy tegas. Oh, berapa gaji sebulan di sini? Tanya Daniel lagi. Tergantung Pak, berapa kami bisa memperbaiki kendaraan, disitulah upah kami, saut Randy. Apa? Jadi kalian tidak mendapatkan gaji pokok UMR? Tanya Daniel terkejut. Iya Pak, saut Randy. Aduh, adikku ini lugu atau emang berani? Gimana kalau dia dipecat karena lancang? Batin Nisa cemas. Tak lama asisten Brian pun datang, memberikan buku besar dan membisikkan sesuatu. Besok bengkel ini tidak usah dibuka. Kalian bisa libur dahulu. Saya akan memperbaiki kekacauan di sini, ucap Daniel sambil mengacungkan buku besar. Sang manajer sudah pucat pasi. Para pegawai pun kebingungan dan cemas. Mereka takut bengkel ini akan ditutup dan mereka harus menjadi pengangguran. Kalian jangan khawatir, saya tidak akan menutup bengkel ini. Saya hanya akan membereskan kekacauan di sini. Dan lusa kalian boleh bekerja lagi, ucap Daniel yang membuat para pegawai bernapas lega. Dan kamu, 1 jam lagi saya tunggu di kantor, tunjuk Daniel pada sang manajer. Kamu siapa? Tanya Daniel pada Randy. Saya Randy Pak, saut Randy tegas. Besok kamu temui saya di kantor, perintah Daniel. Baik Pak, saut Randy. Nih, adikku gak ada takut-takutnya, cuma iya-iya aja bisanya. Si bos juga ngapain nyuruh Randy ke kantor? Dia gak tahu kan kalau Randy adikku, batin Nisa. Baiklah, saya permisi dulu. Kalian bisa nikmati waktu libur kalian besok, ucap Daniel sambil kembali ke mobilnya. Baik Pak, terima kasih, ucap mereka serempak. Sesampainya di mobil, Daniel langsung membanting buku besar yang sejak tadi dipegangnya dengan ekspresi marah. Siapkan surat pemecatan manajer bengkel itu. Aku paling tidak suka ada yang namanya korupsi di perusahaanku ataupun di bisnisku yang lain. Memang dia siapa? Seenaknya makan uang yang bukan haknya, sementara pegawainya hidup pas-pasan, geram Daniel. Semu diam, tak berani bersuara melihat kemarahan Daniel. Mereka pun kembali ke kantor. Nisa disuruh Brian kembali ke ruangannya dan Brian masuk ke ruangan bosnya. Apa yang direncanakan bos sebenarnya? Dia nggak mungkin kan mau macam-macam dengan Randy. Dia kan nggak tahu kalau Randy adikku, ucap Nisa dalam hati. Sementara di ruangan Daniel, Brian menanyakan apa yang akan bosnya lakukan pada bengkel itu. Jadi bos, Anda akan bagaimana dengan bengkel itu? Tanya Brian. Bengkel itu aku bangun dari nol dengan uang tabunganku sendiri saat aku masih kuliah. Karena bengkel itulah Papa akhirnya mempercayaiku untuk memegang perusahaan ini saat melihat kemampuanku mengelolanya. Jadi aku akan mempertahankannya, jawab Daniel. Jadi bos, setelah kita memecat manajer itu, bagaimana cara kita mencari penggantinya? Tanya Brian lagi. Kamu jangan khawatir. Kamu ingat pegawai yang bernama Randy tadi? Dia adik dari wakilmu kan?
Seperti hasil penyelidikanmu, dia yang akan aku angkat sebagai manajer. Di sana, bagaimana menurutmu? Tanya Daniel. Jika menurut Anda itu yang terbaik, bos pasti sudah mempertimbangkannya, sahut Brian. Ya, sepertinya dia bisa dipercaya, dan dengan aku memberikannya jabatan itu, kakaknya tidak akan pernah berpikir untuk berhenti dariku, meskipun aku memperlakukannya dengan tidak baik, jelas Daniel. Oh, gitu bos. Ya, jika menurut Anda itu baik, saya akan selalu mendukung keputusan bos, sahut Brian.